Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik Kak. Hari ini kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa Nah, ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Adinda Disuciari. Di sini kakak sebagai pemimpin bimbingan kelompok pada hari ini, dan dilanjut oleh di sebelah kanan kakak. Kenalkan, nama saya Diani Senotiani. Perkenalkan, nama saya Gili Eswatani Sukanu. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hassani. Perkenalkan, nama saya Katarina Sugmona. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Yolanda Jeki. Oke, karena sudah saling mengenal, sebelum masuk ke topiknya, lebih baiknya kita relaksasi terlebih dahulu agar kegiatan ini tidak terlalu tegang ya. Relaksasinya itu dilakukan dengan secara kita memejamkan mata dan tarik nafas selama 3 kali. Kita lakukan secara masing-masing. Kita mulai ya. 1, 2, 3, go! Nah, selesai. Nah, sebelum masuk kegiatan pada di hari ini, kakak di sini akan menjelaskan pengertian dari BKP. Nah, pengertian dari BKP itu adalah kegiatan BKP itu salah satu bentuk layanan yang memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, selain pengertian, saya kakak akan menjelaskan tujuan juga. Tujuan melakukan bimbingan kelompok adalah agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah itu yang membuat kita trauma atau kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita. Nah, di sini kakak, pada hari ini kita akan membahas topik yang sudah kakak tentukan, yaitu topiknya adalah tidak energik bekerja. Nah, kakak mau tanya, mengapa penting kita membahas topik hari ini, yaitu topik tidak energik bekerja? Siapa yang bisa menjawab? Saya ya itu penting kita bahas karena membantu kita ini untuk memahami hambatan atau pengaruh produktivitas dan motivasi yang kita alami. Nah, kemudian di sini kan kita melakukan bimbingan kelompok, berarti dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, di sini kita akan termotivasi atau mendapatkan dukungan sosial dalam kelompok yang kita buat ini, agar kita tidak merasa sendiri mengalami hal tersebut. Terima kasih. Betul lah yang itu. Nah, setelah mengetahui kenapa kita penting membahas topik tidak energik bekerja ini, kakak juga mau tanya, apa sih faktor dari penyebab tidak energik bekerja ini? Siapa yang mau menjawab? Saya Kak. Ya, silakan Yusuf. Faktor penyebabnya itu kurangnya energi dalam bekerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik fisik maupun psikologis. Nah, selain itu, kelelahan fisik akibat kurang tidur atau kesehatan yang terganggu seringkali membuat seseorang sulit bersemangat. Nah, kayak stres dan tekanan dari masalah pribadi atau tuntutan pekerjaan berat juga bisa menguras mental. Oke, apakah ada lagi? Sama seperti yang dikatakan teman-teman ini, kurangnya energi dalam bekerja ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya dari kelelahan fisik dan juga tekanan dari psikolog. Ada juga dari masalah pribadi, contohnya itu misalnya lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya
dia merasa tidak nyaman di lingkungan tertentu yang bisa menyebabkan energinya untuk bekerja itu atau semangat untuk bekerja itu berkurang, Kak. Oke, adik-adik, yang bilang Ala Yusra dan Gaby itu benar ya. Faktor dari tidak energik bekerja itu bisa dari lingkungan dan kesehatan juga. Nah, selanjutnya itu kakak ingin bertanya mengenai apa sih dampak dari faktor tidak energik bekerja ini? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Putri sebutkan. Nah, menurut saya dampaknya itu dapat menjadi seseorang karena kan seseorang ini cenderung lebih bekerja lebih lambat, kemudian kurang fokus dan lebih rentan melakukan kesalahan. Kemudian dampak lainnya itu seperti stres yang berlebihan yang bisa menyebabkan mental dan fisik seseorang sedikit Itu betul ya, ini juga. Nah, setelah kita membahas tentang faktor dan juga dampak, apa sih solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tidak energik bekerja, Bu? Siapa yang mau menjelaskan? saya, Kak. Silakan nih. Nah, untuk solusi yang pertama ada istirahat yang cukup. Tidak energi ini biasanya disebabkan oleh kelelahan bisa jadi. Jadi istirahat yang cukup dan mengatur pola makan itu termasuk salah satu solusi untuk mengatasi tidak energi juga. Nah, yang kedua ada manajemen stres dan relaksasi. Seperti yang di awal kita lakukan tadi, relaksasi itu juga membantu untuk memfokuskan diri kita. Nah, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Seperti kata teman-teman tadi, lingkungan kerja yang tidak mendukung itu bisa menurunkan tingkat produktivitas seseorang. Nah, yang keempat adalah pengaturan waktu yang efektif. Mengatur jadwal kerja dengan baik, termasuk istirahat singkat di antara jam kerja. Nah, ini membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan. Yang terakhir ada menetapkan tujuan yang jelas. Memiliki tujuan dan tantangan yang bermakna dapat meningkatkan motivasi dan rasa puas bagi kita. Baik sekali. Terima kasih dari saya sudah memberikan solusi untuk masalah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, setelah kita membahas mengapa penting, faktor, dampak, dan solusi, selanjutnya kita tuh harus membuat komitmen. Siapa yang mau menjelaskan tentang komitmen pada pukul untuk hari ini? Dari topik kita hari ini yaitu tidak energik dalam bekerja, saya berkomitmen pada diri saya bahwa dalam bekerja saya harus melakukan pekerjaan saya itu dengan profesional. Saya juga harus dapat memanajemen waktu dengan baik dan juga menjaga kesehatan saya mulai dari makanan saya, olahraga dan yang berhubungan pada diri saya. Terima kasih Kak Rina. Nah, selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah pesan dan kesan setelah kalian mengikuti kegiatan pada hari ini. Siapa yang mau menjawab? Pesan yang saya dapatkan di sini mungkin teman-teman semuanya merasakan hal yang sama begitu juga dengan saya. Nah, pesannya di sini kita harus bisa memperhatikan karena kalau kurang tidur ini bisa membuat produktivitas kita yang berkurang, kesalahan-kesalahan yang bekerja bisa jadi kurang kreatif dalam bekerja. Pesan yang saya sampaikan, saya sangat tertarik melakukan dengan kelompok kakak karena saya merasa saya bisa mengutarakan pendapat saya, kemudian saya bisa mengenal teman-teman lebih dalam. Dan selanjutnya pesan yang ingin saya sampaikan, saya ingin melakukan ini dengan kelompok dengan kakak di hari lain. Terima kasih. Dan sudah selesai bimbingan kelompok kita pada hari ini. Untuk kita akhiri dengan doa. Doa menurut agama Islam. Berdoa selesai.
Oke, tadi kakak sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian telah bersedia mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Yeay.